Oke, baik. Selamat pagi, Pak Jasmine. Selamat pagi, Bu. Iya, apa kabar, Pak Jasmine? Sehat, Bu. Ini 2 hari lagi mau pergi nih. Oh, oh, yang mau berangkat ke ini ya? Ke mana? Ke apa? Kampung Kediri itu Inggris. ya? Kampung Inggris. Berapa lama di sana? Tanggal 4, Bu, di Palembang lagi, Bu. Berangkat tanggal 23. 4 Desember baru balik lagi ke sini. Ah, Oke, oke. Berarti jadwal kita PKKS juga ditunda ya? Jadwalnya tanggal berapa iya, Ibu. kemarin tuh ya? Mm-mm. Tanggal 27. Oh, oh 27 ya? Ah, Oke, oke. Baik Pak Casmin, sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita akan bercakap-cakap ya, percakapan coaching. Jadi iya, Bu. apa yang ingin kita diskusikan pada coaching kali ini Pak Casmin? Ini, Bu, terkait dengan pengembangan guru, Bu, ya. Jadi di SMP TB-nya ini setiap tahun itu mungkin permasalahannya agak sama, Bu, ya. Jadi memang di Mm-mm, kita kan swasta nih, jadi swasta ini kan mm-mm, apalagi ada proses P3K ini ya. Jadi memang guru-guru yang mm-mm, lama itu ada beberapa guru yang lama yang ikut P3K kan. Jadi kita secara aturan kepegawaian sih mereka harus keluar dari sini ya kalaupun mau ikut. mm-mm, Nah, jadi mm-mm, kita ikut guru baru dan itu memang pemahamannya masih kalau guru baru kan memang baru selesai kuliah, Bu, ya. mm-mm, Nah, kadang apa yang dipelajarin di kuliah itu masih butuh pengembangan lagi, Bu, ya. Terkait mm-mm, dengan betul. penyesuaian dengan pembelajaran yang ada di kita gitu ya khususnya. Nah, itu yang Ya, menjadi PR Pak Jasmin untuk mensinkronkan lagi dengan guru-guru baru terkait dengan pengembangan mereka, Bu. Sebenarnya kalau di ya, Bina Ilmi itu ada kalau yayasan itu memang ada departemen khusus human capital mm, kan, tapi memang itu mm-mm, secara global untuk seluruh Bina Ilmi, tapi masih yang jadi PR Pak Casmin itu untuk khusus guru di unit SMP. Hari ini sebenarnya kita ada pelatihan pengembangan guru, Bu. Kemarin kan sempat mengundang Ibu ya mm-mm, untuk mm-mm. evaluasi pembelajaran. Nah, targetnya tuh guru-guru bisa hari ini targetnya guru bisa membuat soal-soal apa, Bu? Yang Soal-soal bertipe AKM. asesmen, yang HOTS, Bu, ya. Jadi Mm-mm, misalnya mm-mm. kita itu pengen anak-anak itu kalau bisa pembelajaran itu apa soalnya itu misalnya kayak sebutkan tanggal apa proklamasi. Nah, itu kan sederhana, Bu, ya, pertanyaannya, Bu, ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, kita tuh Iya, pengen meminta guru-guru itu untuk berpikir lebih jauh, misalnya kenapa Indonesia harus merdeka gitu, Bu. Jadi oke. anak-anak bisa memberikan alasan yang jelas gitu, Bu, ya. Mm-mm, Nah, mm. targetannya tuh pengennya kayak gitu, Bu, kemarin tuh pelatihannya untuk mengundang Ibu. Oke, jadi percakapan kita ke depan 30 menit ke depan itu topiknya adalah bagaimana Pak Jasmin akan membuat program pengembangan guru, begitu ya Pak ya? Iya. Nah, Nah, dalam waktu 30 menit ke depan itu apa yang mau dicapai oleh Pak Jasmin dalam pembicaraan kita? Yang ingin dicapai dalam diskusi atau percakapan kita selama 30 menit ini? yang pertama Ibu, Pak Jasmin ingin dalam pengembangan guru, Bu, ya. Jadi Mm-mm. guru-guru tadi dapat membuat asesmen pembelajaran, evaluasi pembelajaran sesuai dengan apa zamannya ya. Lalu Mm-mm. eh, apa tadi? Mm-mm. Dalam ini, Bu, dalam proses tadi kan asesmen di akhir, Bu, ya. Mm-mm. Asesmen Asesmen sumatif. asesmen sumatif dan pengen juga Mm-mm. guru-guru itu pada saat proses pembelajaran itu dapat membuat asesmen yang menarik juga gitu, Bu. Asesmen Asesmen formatif yang ya. menarik. Mm-mm. Formatif ya. Iya, Bu. Oke, baik.
Artinya selama 30 menit ini Pak Casmin ingin bahwa kita berdiskusi terkait dengan pengembangan guru. Kemudian yang Pak Casmin harapkan nanti Pak Casmin punya program kegiatan mengembangkan guru untuk meningkatkan atau kemampuan guru dalam membuat asesmen pembelajaran. Nah, asesmen pembelajaran yang ingin Pak Casmin guru-guru dapatkan adalah yang benar-benar hot ya, bukan sekedar level 1 tadi ya. Kemudian yang kedua ada 2 nih, yaitu guru-guru dapat membuat asesmen formatif yang menarik begitu. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Casmin pikirkan kegiatan yang akan Pak Casmin lakukan supaya guru-guru itu bisa membuat asesmen tadi ya yang hot dan asesmen yang menarik. Apa yang sudah Pak Casmin pikirkan atau kegiatan yang akan Pak Casmin lakukan begitu? Yang pertama ini workshop evaluasi learning ya, evaluasi pembelajaran. Harapannya di sini nanti guru-guru dapat langsung membuat soal-soal. Workshop ya, sehingga guru-guru bisa langsung praktik begitu ya. Jadi targetnya nah, memang ketika ya terus jadi Pak Casmin yang terpikir untuk melakukan kegiatan workshop ya. Terus workshop itu apa saja yang diperlukan sehingga workshop itu dapat berjalan lancar mencapai tujuan? Apa saja yang sudah Pak Casmin pikirkan dalam workshop itu? Yang pertama pastinya membuat kepanitiaan ya. Kedua menyusun kegiatan, menyusun tujuannya, yang selanjutnya menyusun tujuan, rundown ya acara ya. Terus lalu menentukan pembicara Bu dan kebutuhan dari kegiatan tersebut ya. Iya, menentukan pembicara sesuai dengan tujuan ya pastinya pembicaranya itu. Apalagi yang sudah Pak Casmin pikirkan? Pembicara dalam kan tadi Pak Casmin sudah panitia pasti ya. Kemudian menentukan tujuan, kemudian membuat susunan acaranya, dan yang tidak kalah pentingnya tadi Pak Casmin adalah menentukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan. Tadi ya, kebutuhannya adalah guru-guru terampil dalam membuat asesmen begitu ya. Selain workshop, apakah ada yang terpikirkan lagi selain workshop? Nanti ini Bu mungkin supervisi Bu ya. Supervisi khusus pembuatan soal. Jadi ketika setelah workshop ini kan takutnya nanti mereka lewat-lewat saja ya. Jadi setelah supervisi setelah workshop kita melakukan supervisi melalui misalnya di akhir semester atau akhir ini kan kita ada kegiatan pembuatan soal ya. Supervisi ini yang akan Pak Casmin lakukan itu supervisi terhadap apa? Khusus di indikator ini Bu, pembuatan soal asesmen atau gimana Bu ya? Supervisi yang berkaitan dengan asesmennya ya. Kalau begini, kalau supervisi itu biasanya ada apa saja dalam supervisi itu? Supervisi terhadap apa? Supervisi terhadap apa? Supervisi terhadap apa? Begitu Pak Casmin. Kalau di dalam proses pembelajaran itu kan kita ada langkah-langkah pembelajaran. Mungkin nanti di supervisinya di indikator bagian penyampaian asesmen Bu ya. Penyampaian
asesmen. Artinya supervisi yang akan Pak Jasmine lakukan adalah supervisi pelaksanaan pembelajaran. Ya, di pelaksanaan pembelajaran itu kan tadi Pak Jasmine menyebutkan ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada saat langkah-langkah pembelajaran itu kan ada pelaksanaan asesmen, begitu ya tadi ya? Iya, Bu. Apakah ada yang lain sebelum misalnya supervisi pada saat pelaksanaan pembelajaran? Supervisi yang lain sebelum ke pelaksanaan? Oh ya, ini apa supervisi perangkat, Bu ya? Ya, betul. Jadi nanti di supervisi perangkat pembelajaran khususnya di RTP ya, di RTP itu kan nanti kita supervisi apakah ada bagian asesmen atau enggak, lalu ketika sudah ada asesmennya apakah dia sudah memenuhi kriteria dari apa yang sudah kita workshopkan. Iya betul. Berarti asesmen supervisi pada perangkat pembelajaran khususnya pada RPP pada poin asesmen ya, apakah RPP sudah menyiapkan asesmen. Iya. Oke, baik Pak Jasmine. Berarti Pak Jasmine tadi kalau dikaitkan dengan tujuan percakapan kita adalah membuat perencanaan pengembangan guru ya tadi ya. Sudah 2 yang terpikirkan oleh Pak Jasmine. Yang pertama adalah workshop, kemudian yang kedua adalah supervisi terhadap perencanaan khususnya pada RPP. Nah, dari 2 yang dipikirkan oleh Pak Jasmine itu, mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu? Yang pertama itu workshop dulu ya. Workshop. Artinya workshop dulu ya, yang akan Pak Jasmine programkan atau lakukan. Oke, workshop dulu. Alasannya apa Pak Jasmine? Karena memang guru-guru khususnya ada beberapa guru yang baru itu perlu pengetahuan lebih dalam terkait dengan pembuatan soal asesmen ini, Bu. Artinya workshop dulu untuk pembekalan ya, setidaknya kepada guru-guru baru. Tadi Pak Jasmine menyebutkan guru-guru baru yang first graduate ya, baru tamat kuliah, yang kemampuan menyusun soalnya masih mungkin perlu dilatih begitu ya. Maka prioritas yang akan Pak Jasmine lakukan adalah workshop peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan asesmen begitu. Nah, Pak Jasmine tadi sudah itu yang menjadi prioritas dengan alasan guru-guru yang masih baru. Oke. Nah, karena Pak Jasmine sudah menentukan prioritas adalah workshop, siapa yang akan Pak Jasmine libatkan agar perencanaan kegiatan itu nanti dapat berjalan dengan lancar? Yang pertama nanti Pak Jasmine merapatkan membahas teknisnya dengan para wakil kepala sekolah. Wakil, terus? Wakil kepala sekolah. Lalu nanti menginformasikan kepada seluruh guru. Dan setelah dibicarakan dengan para wakil. Lalu nanti minta diskusi sama Ibu juga untuk pembicaranya, Ibu. Pengawas, Bu ya. Ya, oke. Akan berdiskusi dengan pengawas pembinanya. Terus? Lalu nanti ini menginformasikan, Bu, kalau di PMI itu ada manajer area untuk di level di atas kepala sekolah itu ada manajer area. Yayasan. Manajer area yang terkait dengan SDM ya? Iya, Bu.
Jadi di yayasan ada manajer apa namanya? Manajer area. Apa namanya? Kalau Area di Bukit. Oh, Kalau di Bina Ilmi kan manajer ada 3 itu kalau di Bina Ilmi ya. kan ada 3 cabang. Jadi yang membawahi seluruh bukit, Bina Ilmi yang ada di bukit itu ada manajer area bukit namanya. Terus yang di ini ya, yang di mana itu? Jakabaring ya. Kemudian Iya, yang Ibu. di satu lagi di mana itu Pak Sasmi? Di Lemabang. Sungai Buah, Lemabang. Oke, baik. Ya. Artinya Pak Casmin nanti prioritas yang pertama akan melakukan workshop. Kemudian agar workshop itu berjalan lancar, Pak Casmin akan melibatkan wakil-wakil ya, wakil-wakil kepala sekolahnya. Pak Casmin juga akan berdiskusi dengan pengawas pembinanya serta melibatkan manajemen apa tadi, manajemen lokal tadi ya, itu. Nah, kapan rencana itu akan Pak Casmin wujudkan? Pak Jasmin mengambil waktu ini Bu setelah ujian PAS ya, karena kan di situ ada waktu khusus kosong guru, khususnya di waktu siang. Kalau pagi kan anak-anak ujian PAS, nah waktu siang itu nanti akan dimanfaatkan untuk pelatihan workshop ini Bu. Artinya setelah PAS, mungkin tepatnya kapan itu Pak Casmin? November dan Desember ini Bu. PAS kan Desember ya, akhir November, awal Desember. Terus Pak Casmin Ya, merencanakannya waktu yang pas sehingga guru-guru bisa fokus kapan? Kalau workshop supaya tercapai tujuan, berarti kan gurunya harus fokus, tidak memikirkan yang lain, tidak nyambi yang lain begitu. Jadi kapan tepatnya yang mau dilakukan oleh Pak Casmin? tanggal Mm-mm. tanggal 6 insya Allah Ibu, 6 Desember ya. Oh, jadi tanggal 6 Desember ya. Waktu yang Pak Casmin rencanakan ya untuk mengimplementasikan apa yang sudah Pak Casmin lakukan. Nah, Pak Casmin, percakapan yang kita lakukan tadi sudah ya dari awal mengidentifikasi tujuan yang mau dicapai, apa yang direncanakan, kemudian siapa saja yang terlibat. Kesimpulan, kalau disimpulkan seperti apa ini Pak Casmin? Dari percakapan kita tadi, kalau diambil kesimpulan, bagaimana kesimpulannya? Apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita pagi ini? Jadi untuk melihat suatu permasalahan kita harus bisa membuat perencanaan sehingga permasalahan tersebut bisa kita atasi, khususnya sebagai kepala sekolah. Kalau permasalahannya terkait dengan guru, maka solusi yang harus kita lakukan bagaimana bisa mengembangkan kemampuan guru tersebut, kompetensinya. Nah, kebetulan di Bina Ilmi ini permasalahannya itu ada beberapa guru yang best grade ya, baru masuk Bu. Jadi kita memberikan solusi terkait dengan menambah atau mengembangkan pemahaman mereka atau kompetensi mereka, khususnya dalam pembuatan asesmen atau evaluasi pembelajaran. Oke. Dan Pak Casmin juga sudah merencanakan waktu yang tepat tadi. Tadi Pak Casmin. Artinya Pak Casmin sudah membuat perencanaan kegiatan berupa workshop ya tadi ya. Kemudian peningkatan kompetensi guru terkait penyusunan soal HOTS ya, dan asesmen formatif yang menarik begitu. Waktu pelaksanaan yang Pak Casmin rencanakan adalah 6 Desember.
Oke Pak Casmin, saya kira sudah ya untuk percakapan kita Coaching ya Bu ya. titik titik yang bisa dilakukan ya Pak Casmin ya. Oke Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbincang-bincang Pak Casmin. Saya tinggal menunggu untuk pelaksanaan apa yang sudah Pak Casmin rencanakan ini. Ya, nanti seperti Baik apa Ibu. hasilnya. Oke, terima kasih ya Pak Casmin. Selamat bekerja.